Kembali di Kompas Siang, Saudara. 3 Desember 2020, Indonesia kembali mencatat puncak penambahan kasus COVID-19 harian tertinggi. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat ada penambahan 8.369 kasus baru COVID-19 di rumah sakit. Di sejumlah daerah pun kini sudah penuh dan tidak bisa lagi menerima pasien. Wabah COVID-19 di Indonesia masih jauh dari melandai. Kamis 3 Desember, jumlah kasus baru COVID-19 kembali pecah rekor. Ada 8.369 kasus baru yang tercatat, dan itu menjadi rekor tertinggi penambahan kasus baru selama wabah corona dinyatakan masuk Indonesia Maret lalu. Dengan penambahan itu, total ada 557.877 kasus positif corona di Indonesia. Sebelumnya kita belum pernah mencapai angka di atas 5.000 untuk angka kasus positif harian. Sayangnya, penambahan kasus positif harian terus meningkat, bahkan per hari ini menembus lebih dari 8.000 kasus. Ini adalah angka yang sangat besar dan tidak bisa ditolerir. Mohon agar diperhatikan bahwa terus meningkatnya angka kasus positif ini menandakan bahwa laju penularan masih terus meningkat. Jelas terlihat hal ini terjadi karena masyarakat semakin hari semakin mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat harus sadar kelalaian ini berdampak sangat fatal. Jangan menunggu kasus harian semakin tidak terkendali untuk dapat disiplin terhadap diri sendiri. Melihat perjalanan rekor penambahan kasus sejak pandemi COVID-19, Indonesia masih jauh dari terkendali. Sejak Maret lalu, puncak penambahan kasus terus meningkat dari angka ratusan hingga berkisar di atas 4.000 kasus hingga 3 Desember mencapai 2 kali lipatnya, yakni 8.369 kasus. Meningkatnya kasus COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit kini mulai kewalahan menampung pasien. Di RSUD Kota Tangerang, seluruh kapasitas perawatan pasien COVID-19 yang berjumlah 73 tempat tidur sudah terisi penuh. Akibat lonjakan kasus yang drastis selama bulan Desember, Kota Tangerang kembali jadi zona merah. Pihak rumah sakit pun terpaksa mengurangi kapasitas rawat inap untuk penyakit lain untuk menambah kapasitas perawatan pasien COVID-19. Selanjutnya, kalaupun memang kasus ini terus melonjak, sepertinya untuk non-COVID akan kita kurangi, kita akan prioritaskan untuk yang COVID. Untuk jumlah kasus sendiri, Bu, maksudnya jumlah pasien yang menjalani isolasi di RSUD Kota Tangerang ini berapa banyak, Bu? Ya, untuk saat ini sih memang bervariasi ya, tapi memang saat ini dengan ketersediaan tempat tidur 73 tadi memang penuh ya. Berarti sudah ditempati semuanya, Bu? Ada, ya kita masih bisa bergeser dalam artian ada yang pulang, nanti ada yang masuk, ya begitu. Di Surabaya, Rumah Sakit Universitas Airlangga juga kini terpaksa tak bisa lagi menerima rujukan pasien COVID-19 dengan kondisi berat atau kritis, karena seluruh alat ventilator telah terpakai. Hingga 3 Desember ada 45 pasien yang dirawat dan 5 diantaranya terpaksa dirawat di ruang instalasi gawat darurat karena seluruh ruang isolasi terisi penuh, sementara 8% pasien dalam kondisi kritis. Namun dalam 2 minggu terakhir ini kita melihat bahwa jumlah pasien yang datang ke IGD itu sampai 4-6 pasien per hari. Ya, jadi yang pulang lebih sedikit daripada yang datang sehingga terjadilah penumpukan pasien di IGD. Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, jumlah pasien juga mulai melonjak hingga mencapai lebih dari 3.000 orang. Tower 4 yang sempat ditutup kini kembali dibuka. Jika sebelumnya Tower 4 digunakan untuk merawat pasien tanpa gejala, kini dialihfungsikan menjadi ruang perawatan pasien dengan gejala ringan hingga sedang. Tower 8 Wisma Atlet di Pademangan juga digunakan sebagai tempat isolasi bagi pasien COVID-19. Lonjakan kasus ini baru terlihat setelah libur panjang di akhir Oktober dan sejumlah kerumunan yang terjadi pada pertengahan November lalu. Kondisi ini bisa jadi lebih parah jika Anda tak disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Taruhannya adalah nyawa anggota keluarga dan orang tercinta, karena siapapun bisa berpotensi menularkannya. Tim Liputan, Kompas TV.